Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Shalom. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Saudara pasti diberkati dengan firman Allah. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan, kebiasaan bersyukur. Apakah kebiasaanmu ketika ada masalah? Apakah saudara bersyukur atau bersungut-sungut? Saya berharap setiap masalah yang saudara hadapi, bersyukurlah. Sebab lewat masalah itu ada kebaikan Tuhan. Lewat persoalan itu ada rencana Tuhan. Percayalah Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara. Buanglah kebiasaan mengeluh. Buanglah kebiasaan menyalahkan orang. Buanglah kebiasaan bersungut-sungut seperti orang Israel. Mereka bersungut-sungut saat ada tantangan, saat tidak ada makanan, saat tidak ada minuman. Mereka bersungut-sungut, mereka berharap lebih baik pulang ke Mesir. Seperti lagu Betaria Sonata. Pulangkan saja aku pada ibuku atau nenekku. Mereka berharap pulang ke Mesir daripada mati di padang gurun. Padahal Tuhan memanggil mereka untuk janji yang lebih luar biasa. Saudara, hari kita belajar dari Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai kepada ayat yang ke-7. Kebiasaan bersyukur. Katakan sama-sama, saya terbiasa bersyukur. 1, 2 ya. Saya terbiasa bersyukur. Apapun masalahku, 1, 2 ya. Apapun masalahku, aku bersyukur. Bilang sebelahnya, buang sifat mengeluh. Saudara, kita baca sama Filipi 4 6 sampai 7. 1, 2 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi itu ditulis oleh Rasul Paulus saat dia di penjara. Saat di penjara, dia memotivasi jemaat Filipi supaya tetap bersyukur dalam segala hal. Bersyukur dalam penderitaan. Saudara, melihat iman orang, jangan lihat ketika bernyanyi, bermain musik, berkhotbah di sini. Atau ibadah seperti saudara lakukan. Melihat iman seseorang, lihat ketika ada penderitaan. Apa yang keluar dari mulutnya. Lihat seseorang ketika mungkin mobilnya disalib orang. Apakah dia bilang, Tuhan memberkati atau matilah kau setan. Saudara, lihat orang ketika mungkin dompetnya hilang. Apakah dia mengutuki orang yang mencuri dompetnya? Atau dia bersyukur di balik kehilangan dompet itu akan datang dompet yang baru. Saudara, yang saya kasihi, ayat ini mengajarkan kepada kita supaya kita menjauhi sifat bersungut-sungut. Seperti orang Israel, pada next berikutnya kita lihat. Orang Israel, mereka ini ketika ada tantangan, keamanan mereka terancam. Mereka bersungut-sungut. Ketika di padang gurun tidak ada minuman, mereka bersungut-sungut. Ketika tidak ada makanan, mereka bersungut-sungut. Dalam kitab Keluaran 14, ayat 10 sampai kepada ayat yang ke-12. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir?
Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Saudara lihat ketika mereka ada tantangan, ketika mereka dikejar oleh musuh, mereka bersungut-sungut. Demikian ketika tidak ada minuman. Keluaran 15 ayat 22 sampai kepada ayat yang ke-24 saya baca. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Siur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Ayat 23 sama-sama kita baca. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu. Terus karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu apa? Mara. Ayat 24 sama-sama. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Lihat, tidak ada minuman bersungut-sungut. Tidak ada makanan bersungut-sungut. Ada tantangan bersungut-sungut. Saudara, apa resiko bersungut-sungut? 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Supaya saudara pulang dari sini tidak mau mengeluh, tidak mau bersungut-sungut, tidak mau menyalahkan orang. Setiap ada tantangan saudara, saudara akan berkata, tantangan ini pasti bisa kulewati. Sama-sama katakan, tantangan ini pasti bisa kulewati. 1, 2 ya. Bilang sebelahnya, goncang sebelah itu lagi menderita yang sebelah itu. Bilang sama dia, tantanganmu pasti bisa kau lewati. 1, 2 ya. Bilang sama dia, tersenyumlah kau, bilang. Ngeri aku lihat mukamu, bilang sama dia. Kan ngeri kita lihat wajah orang yang bersungut-sungut, betul nggak? Siapa di sini yang pernah melihat pas fotonya lagi bersungut-sungut di foto. Kemudian kau besarkan 4 kali 6. Iya mak. Ini cocok penakut tikus. Saya pernah melihat pas foto saya wisuda 10 kali 10. Waktu itu di kedokteran. Saudara dipajangkan. Kemudian saya lewat. Pura-pura gak kenal aku lihat foto itu. Malu aku takut. Aku sendiri aja takut lihat foto itu cobalah. Karena muka aku lagi. Padahal aslinya kan ganteng, keren. Tapi karena bersungut-sungut aku jadi jelek. Saudara, kalau saudara sudah jelek, jangan makin jelek saudara. Amin yang jelek. Saudara, kalau saya sudah jelek, jangan makin kuperjelek lagi, betul? Lihatlah, orang sepesek-peseknya hidungnya. Kalau dia tersenyum, keluar hidungnya, betul nggak saudara? Itu loh rumus memancungkan hidung gitu. Dia keluar. Saudara, hidung udah pesek, mulut makin mancung. Tenggelam dia ke laut Teberau. Makin tenggelam. Dengar. Secantik orang kau lihat, anak muda dengar. Anak muda katakan oi. Yang laki-laki khususnya, kalau engkau melihat wanita cantik, mau secantik apapun dia kau bilang, waduh betisnya pak kayak tiang listrik. Pinggangnya pak kayak gitar Spanyol. Rambutnya pak lurus seperti kuntilanak. Katakanlah mungkin cantik kau lihat. Kutanya samamu anak muda, katakan oi anak muda. Laki-laki, pria ganteng. Kalau kau melihat perempuan cantik gak pernah senyum. Jujur dulu, takut enggak? Takut. Kami takut. Pas dia kayak gini, setan atau manusia itu. Takut loh. Kami laki-laki itu suka lihat wanita. Walaupun gincunya itu merek Demban. Ada loh merek Demban. Enggak mahal. Tapi dia merahnya bisa meleleh kemana-mana. Itu bedanya. Tapi kalau dia tersenyum, sedikit aja mungkin polesan wajahnya.
senyum dia. Kami laki-laki itu, jantung kami itu makin cepat. Adrenalinnya makin, kenapa senang lihat wanita yang senyum? Senang. Makan bang, minum bang, senyum. Pernah nggak saudara jumpa di restoran, lihat wajah orang nggak senyum, makan. Kita mau berpikir cepat habiskan, habis itu lari. Kenapa? Ingatlah, paling takut kita melihat muka orang yang payah tersenyum. Pernahkah engkau melihat wajah orang jarang tersenyum? Kemudian sekali waktu kau lihat tersenyum, mujizat itu terjadi. Yang gak pernahnya tersenyum tertawa. Aku berdoa setiap saudara jangan mengikuti jejak orang Israel. Orang Israel menjadi pelajaran bagi kita. Sikit-sikit ada tantangan, mengeluh. Sikit-sikit ada gak makan, bersungut-sungut. Sedikit-sedikit gak ada minuman, balik ke Mesir. Wah, Musa kewalahan. Kewalahan lo memimpin orang yang mengeluh. Oke, kutanya samamu. Siapa yang pernah pergi jalan-jalan rame-rame berapa orang? Katakan 20, 30 atau 10 orang. Katakan kaulah pemimpinnya. Tapi ada 2 orang yang kau pimpin selama mulai dari nunggu di teras, bus datang, pokoknya mukanya gini terus. Pasti sial kau rasa, betul nggak? Aduh Tuhan, kok bisa lah ikut yang satu ini. Di mobil pun pas menghitung orang, 1, 2, 3, pas kau hitung dia 17. Ih Tuhan kok bisa, langsung kau langkai dia 18. Kenapa? Memang gak ada orang yang menginginkan melihat orang yang bersungut-sungut. Percayakah saudara, bersungut-sungut itu toksik. Alkitab bilang, jangan berteman dengan orang yang suka mengeluh. Jangan bergaul dengan orang yang suka galau. Yang suka gusar, itu kata Amsal. Jangan berteman dengan penggosip. Jangan berteman dengan orang yang lekas marah. Supaya engkau jangan lekas marah juga. Kalau temanmu temperamen tinggi, gak lama lagi kau pun darah tinggi. Baru kau pulang nanti ke Nias, orang tua bilang, kau kok marah-marah? Aku pun gak tahu apa yang terjadi dengan aku. Yang terjadi dengan kau adalah circle-mu itu temperamen tinggi. Karena siapa orang terdekatmu itu jadinya engkau. Bahkan kalau engkau berteman dengan orang bersungut-sungut, roh kematian datang padamu. Mengeluh itu roh kematian. Bersungut-sungut itu toksik, racun buat dirimu sendiri. Aku berdoa pada diriku dan dirimu. Tantangan itu justru berkat bagi kita. Tantangan itu kebaikan bagi kita. Lihat sama-sama kita baca 1-2 ya. Dan janganlah bersungut-sungut sama-sama seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Hati-hati jangan sampai datang malaikat maut menjemputmu. Karena kau bersungut terus dari pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Malaikat maut segera datang. Kematian hidupmu. Kematian rohanimu. Kematian jiwanimu. Kematian badanimu. Bukankah hilang selera makanmu lihat orang kalau di sebelahmu. Orang semua sudah happy makan. Tiba-tiba yang sebelahmu. Ku tanya lu jujur dulu, hilang gak semangatmu? Oh Tuhan Yesus, haleluya. Betul, itu yang terjadi kalau engkau bersungut-sungut. Kalau aku bersungut-sungut, dia semangat. Semangatnya hilang ku buat. Dia semangat, wih, semangat. Aku juga bilang gini kau. Gak usah pala aku ngomong, cukup aja muka aku gini. Pasti dia berpikir, waktu, mati nggak semangatku? Ada apa? Pasti gitu otakku. Ada apa? Ada apa Pak Suheri? Ada apa? Lu apa salahku? Betul. Nah, dia sudah ketawa-ketawa. Terus kemudian aku begini. Coba jujur aja lah. Kau udah kata-ketawa, kayak gini kan, tiba-tiba aku gini.
Pernah kau jumpa begitu? Udah ketawa-ketawa dirinya. Tiga-tiga lah ketawa kalian. Coba ketawa kalian. Nah, cukup bisa gampang aku matikan ketawa mereka. Apa yang kulakukan? Pasti langsung gini. Betul. Makan mereka udah semangat. Yuk. Bisa aku buat jadi lambat makan mereka. Cukup aja begini. Mukaku yang jelek itu, mukaku yang bersungguh-sungguh itu mematikan orang sebelahku. Bertemanlah engkau dengan orang semangat. Anak gadis Sarangeo. Cari cowok yang pantang mengeluh. Kau akan bahagia. Kau akan berkata, terima kasih Tuhan. Memang lihat wajah cowokku ini, mukanya kayak truk. Gak apa-apa. Mukanya kulihat kayak gergaji. Gak apa-apa. Tapi dia tidak mau mengeluh. Ketika dia ada tantangan, dia akan bilang, Dek, percaya Dek, di balik tantangan ini berkat bagi kita. Apa enggak hatimu akan bermekar-mekar? Dek, percayalah. Tuhan menguji iman kita. Enggak selamanya persoalan ini ada. Terlalu percaya abang bahwa di balik masalah ini ada janji Tuhan yang besar yang menanti kita di depan. Dan dia berkata, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Semangat kau Dek. Pasti kau berpikir Tuhan terima kasih. Daripada kau jumpa cowok ganteng. Kau lihat dia macho man. Makan congok men, itu maksudnya saudara. Maco kan makan congok, itu kepanjangannya. Tapi asal ada tantangan, toksik. Kayak mana ini bang? Matilah kita. Kalau matilah kita. Kayak mana bang pernikahan kita bang? Uang kita lagi nggak ada. Aku pun nggak ada. Ya, kayak mana mau kita buat? Ya udah kita berusaha, ya mati aja kita. Kau belum waktunya kau mati, jumpa dia jadi mati cepat. Serius, kutanya dulu sama saudara, selama hidup ini pasti ada tantangan enggak? Pasti betul? Percaya enggak saudara, di balik tantangan itu ada keberhasilan, ada kebaikan Tuhan. Atau mau kutanyalah dirimu, saudara mau hidup tanpa tantangan? Oke. Jawab dulu, kalian mau hidup tanpa masalah? Siapa di ruangan ini yang sudah capek menghadapi masalah dan mau tidak ada masalah? Angkat tangan, kita doakan. Kita doakan dia berangkat ke alam yang lain. Kalau hidup di bumi ini pasti ada masalah. Kalau engkau hidup di dunia ini pasti ada tantangan. Mana tahu sebelahmu itu bilang, udah capek kali aku. Udah kepingin aku hidup tanpa masalah. Apa-apa. Masih banyak tempat di rumah Bapa di sorga. Yesus sudah naik ke sorga menjadikan tempat bagimu. Dan berangkat kau duluan, kami menyusul. Mana tahu ada di antara saudara udah gak kepingin. Ingat ya, Michael Jordan, pemain bola basket. Tahukah saudara apa tantangannya? Di tengah-tengah kita tidur, dia latihan basket 5.000 kali. Kita ngorok, dia tidak 5.000 kali. Sampai tutup mata pun dari mana-mana masuk semua. Pemain hebat. Tiger Woods. Pemain golf. 5.000 sekali. Lihat berhasil. Cristiano Ronaldo. Umur 5 tahun udah main bola kaki. Tantangan itu kebaikan bagimu. Penderitaan itu kebaikan bagimu. Ingat kalau engkau mengeluh bersungut-sungut yang ada roh kematian bagimu. Haramkan bagimu mengeluh. Haramkan. Saudara menjadi pribadi yang biasa bersyukur. Itu yang diinginkan Tuhan bagi kita. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Apa yang diinginkan Tuhan?
Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang diinginkan Tuhan bagi kita. Yang diinginkan Tuhan ketika engkau punya masalah, saya punya masalah, apa yang diinginkan Tuhan? Mengucap syukur. Itu yang diinginkan Tuhan. Jangan kau inginkan hidup comfort zone, zona nyaman. Zona nyaman mematikan potensi. Lihat, ketika seseorang gak bisa melompati tembok, lepaskan anjing. Tiba-tiba dia lari kencang dan lompat tembok tinggi. Dia lihat, kok bisa aku lompat tinggi tembok itu? Karena dikejar anjing. Lihat saudara, ketika menjelang ujian, tiba-tiba engkau bisa cepat menghafal. Kenapa? Dikejar ujian. Coba gak ada ujian, gak kau buka-buka bukumu. Taunya aku, beberapa di antaramu karena ujiannya kau baru baca. Kebanyakan begitu. Artinya apa? Ujian itu membuat kita hidup lebih maksimal. Aku bersyukur kepada Tuhan, ku pahami ini. Lihat Thomas Alva Edison. Berapa kali dia gagal. Dia sebenarnya tidak gagal. Disebut belum berhasil menemukan lampu. 1000 lebih dia belum berhasil. Dia nggak menyebut gagal itu. Tapi dia menyebut belum berhasil 1000 kali lebih. Tes 100 kali belum. 900 kali belum. Sampai 1000 sekian. Baru dia menemukan bola lampu. Thomas Alva Edison. Artinya apa? Bahwa itu adalah keberhasilan yang tertunda. Anak Tuhan itu tidak ada gagal. Anak Tuhan itu berhasil atau belum berhasil. Beda gagal kan? Kalau gagal seolah-olah itu negatif. Kalau hari ini engkau belum berhasil, belajar dan datang kepada Tuhan, ujung-ujungnya anak Tuhan berhasil dan beruntung. Oleh karena itu jangan menyerah. Jadilah seorang yang persistensi yang tinggi. Daya juang yang tinggi. Jangan mudah menyerah. Indonesia nggak akan merdeka kalau mental-mental strawberry. Do you know what is strawberry generation? Strawberry generasi, tahukah artinya? Ciri-cirinya adalah mudah stres. Apakah dirimu itu? Sikit-sikit stres sekali aku. Mudah galau. Kenapa dek galau? Mudah bilang nggak mampu. Bang, kayak mana bang? Abang bisa buka usaha. Nggak mampu aku dek. Apa kau mampu? Aku pun nggak tahu apa yang kau mampu. Dan kau tetap cinta sama orang seperti itu. No tomoho. Kau mencintai orang yang apa-apapun dia nggak mampu. Dan mau pula kau dinikahi orang yang nggak tahu ada kemampuannya. Mau makan apa dirimu? Mau kau makan gantengnya itu? Bodut. Nggak bisa. Lihatlah ada banyak orang mental strawberry. Sikit-sikit stres. Sikit-sikit galau. Sikit-sikit nggak bisa. Nggak mampu aku. Kau nggak pernah berhasil. Mencari lamaran kerja. Kalau belum berhasil lamaran 10, buat 100. Kalau 100 juga belum berhasil, buat 1000. Kalau 1000 pun sudah kau buat, tidak ada yang memanggil kau. Evaluasilah siapa kau. Kalau sempat ada yang kau kenal, udah berapa lamaran kau buat? 1000. Ada yang manggil, lanok pedang arung narok katanya. Apapun gak ada yang datang. Ya ampun, gak mungkin ya. Kalau dia anak Tuhan berkualitas, aku yakin 10 lamaran aja sudah ada panggilan. Kalaupun gak berhasil, buat 100. Kalaupun gak berhasil, engkau berani berkata, saya siap kerja tanpa digaji. Itu anak Tuhan. Coba kau lakukan bagi engkau yang menganggur. Dengar. Bagi engkau menganggur, coba kau menawarkan dirimu kepada orang lain. Bisa aku kerja.
nggak usah digaji. Izinkan mereka melihat potensimu. Diamat-amati engkau dari 1 hari, seminggu, sebulan. Mereka putuskan masuk. Kerja itu bukan cari gaji duluan. Cari pengalaman. Cari skill. Daripada kau di rumah main game. Dari pagi ke pagi. Kalau engkau terikat game. Bertobatlah. Boleh main game sekedar bermain untuk refreshing. Boleh, gak dosa. Yang salah itu sampai larut pagi, tidak belajar, tidak punya masa depan. Saudara yang saya kasihi, mari kita bersyukur dalam segala hal. Yang pertama, kalau kita bersyukur itu adalah kita dapat melihat rencana dan maksud Tuhan dalam hidup kita. Ketika engkau bersyukur, engkau melihat ada rencana Tuhan di balik tantangan ini. Ketika engkau bersyukur, kau melihat ada kebaikan Tuhan lewat masalah ini. Saya hidup 55 tahun. Sudah kulihat pengalaman hidupku setiap ada penderitaan. Ada rencana baik Tuhan dalam hidup saya. Maka kalau saat ini diizinkan Tuhan ada masalah, saya semangat. Karena aku tahu di balik masalah itu ada rencana Tuhan. Semakin berat masalah kita, semakin berat rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara, tentunya kita nggak mau memancing ada masalah. Betul? Ya dong, semua orang nggak mau punya masalah. Tapi kan diizinkan Tuhan. Seizin Tuhan, Ayub. Apa yang dialami Ayub? 10 anaknya mati. Berat nggak kematian 10 anak? Berat. Harta semua habis terbakar. Berat? Berat. Istrinya merendahkan iman dia. Berat. Teman-temannya mengolok dia. Berat. Seluruh tubuhnya sakit, kanker kulit, barak. Berat. Tapi Ayub bilang apa? Ayub 1 ayat 21. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dari mulutnya tidak mengeluh satupun. Dia tidak mengeluh, kenapa anakku mati? Kenapa hartaku habis? Kenapa istriku merendahkan aku? Tidak mengeluh. Dia berkata, aku tampil sebagai emas. Tahukah saudara, emas itu diproses berapa derajat? 1000 derajat Celcius. Air mendidih 100 derajat Celcius. Emas 1000 lebih. Artinya apa? Semakin berat engkau diproses, semakin rencana Tuhan besar bagimu. Semangatlah anak-anakku, Bapak Ibu yang saya kasihi. Semangat, jangan menyerah, jangan mengeluh, jangan menyalahkan. Ingat, ciri-ciri orang yang tidak maju, mengeluh. Ini pasti gak pernah maju ini orang. Kedua, menyalahkan orang lain, mental korban. Aku ini kan begini karena kau, aku ini kan begini karena bapakku miskin, mamaku miskin. Dengar. Kalau engkau lahir dari keluarga miskin, karena engkau memilih, tidak bisa memilih lahir dari keluarga manapun. Namanya lahir. Tapi kalau engkau mati miskin, itu adalah kesalahanmu. Dengar baik anakku, ini keras bagimu. Engkau tidak bisa memilih lahir dari keluarga kaya, betul? Tapi engkau bisa memilih masa depanmu. Engkau bisa mengubah nasibmu. Kalau engkau tetap malas, jangan salahkan kalau engkau matinya miskin. Tangan malas jadi miskin. Tangan rajin menjadikan kaya. Aku berdoa setiap saudara bukan menjadi orang yang miskin. Bukan berarti tujuan hidup jadi kaya. Tidak, minimal anak Tuhan itu berkecukupan. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, aku datang memberikan hidup berkelimpahan. Berkelimpahan di situ maksudnya engkau cukup bagimu makanan, tapi bisa menolong orang lain. Sepiring nasi. Cukup bajumu, tapi engkau bisa membelikan baju bagi sepupumu. Atau kepada orang susah. Aku berdoa, pulang dari sini membaralah semangatmu. Karena Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sehingga di balik masalah saudara, saudara tahu ada rencana Tuhan.
ketika ada penderitaan itu ada rencana Tuhan di balik penderitaan itu. Sering sekali kita nggak mau ikut penderitaan itu. Betul, jujur semua juga orang nggak mau mengundang penderitaan. Mana ada yang mau, oh tambahlah penderitaanku supaya tambah rencana Tuhan. Nggak ada yang mau. Tuhan yang tahu apa rencananya bagi kita. Sehingga Tuhan yang tahu masalah-masalah apa yang harus terlewati. Ingat, seorang siswa tidak bisa memilih soal ujian. Artinya apa? Engkau tidak bisa memilih masalah apa yang akan kau hadapi selama hidup ini. Tapi saya percaya di balik setiap masalah seizin Tuhan. Karena Tuhan tahu ada rencana Tuhan bagimu. Hadapi. Ingat, kalau kau lihat yang sebelahmu itu, persoalanmu gak sama yang sebelahnya. Tantanganmu gak sama dengan yang sebelahmu itu. Tapi gak usahlah engkau terkejut. Yang sebelahmu itu lagi menderita itu. Bilang sebelahnya, kita sependeritaan. Pinjam dulu 100. Percayalah saudara. Kalau saudara lihat yang sebelahmu itu, nggak menderita kok kulihat. Dia biasa-biasa aja kok, ceria kok dia, berdandan kok dia. Karena dia orang hebat. Orang hebat itu dalam penderitaan bisa senyum. Dalam penderitaan bisa ketawa. Dalam penderitaan dia bersyukur. Orang yang kerdil imannya, sedikit tantangan mengeluh. Sedikit ada persoalan, aku mau mati, stres sekali aku. Sedikit ada persoalan, rambutnya langsung diginikan, aduh matilah aku. Ya matilah kau cepat. Karena apa yang kau katakan itu akan jadi. Ingat, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, memakan buahnya. Saudara, aku bersyukur kepada Tuhan. Di Filipi 4 ini, serahkanlah khawatirmu, takutmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Memang bukan langsung selesai. Ketika engkau datang bersyukur kepada Tuhan, bukan langsung selesai masalahmu. Bukan. Tuhan juga tidak mau engkau mental instan. Walaupun engkau suka mie instan. Walaupun engkau suka kopi instan. Tapi Tuhan tidak mau engkau mental instan. Sedikit ada masalah, doa sekarang, besok dijawab. Tidak. Abraham berapa tahun dijawab? 25 tahun. Musa berapa tahun di padang gurun? 40 tahun. Yusuf berapa lama di penjara? 13 tahun. Jangan punya mental iman instan. Instan itu adalah mau cepat. Simsalabim. Selesai. Itu apa itu? Alibaba atau Ali apa? Yang pakai ceret itu apa namanya? Oh iya, Aladin. Aladin kan pakai ceret itu kan. Apa permintaanmu? Dengan perutnya buncit dan dia botak, betul? Aku mau cewek yang cantik. Aku sudah lama menunggu cewek yang cantik. Tingginya 1,80 meter. Langsing. Dan aku mau dapat yang putih. Rambutnya lurus. Maka Aladin berkata, ngaca dulu bos. Nah, karena yang minta pun semeter kotor. Tapi dia mau minta 1,80 meter. Dia mau minta yang langsing, dia pun kayak bola. Maka katanya apa? Ngaca dulu bos. Ya kenapa jodohmu agak lama? Karena kau kurang ngaca. Bilang sebelahnya, ngaca kau ngaca. Ya beberapa orang kenapa lama jodohnya? Karena dia nggak ngaca. Kurang ngaca dia, kurang sadar siapa dirinya. Tapi banyak kali syarat-syaratnya, tinggi badan. Aduh Tuhan, sesaknya lah kau. Nggak ada ayatnya itu. Seiman iya kan? Seiman kan iya. Ya itu yang sepadan. Ini enggak, ya enggak perlu-perlu banyak kali kau buat syaratnya. Akhirnya kau tertahan jodoh. Aku berdoa, engkau semua orang yang bersyukur saat ada penderitaan. Amin. Walaupun saya sudah bersyukur, apakah masalahku selesai? Tidak. Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Maka dikatakan,
Ketika engkau bersyukur, ini yang terjadi. Sama-sama dibaca. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Siapa di sini yang punya pengalaman uangnya dipinjam tapi nggak dipulang-pulangkan? Ada yang punya pengalaman, ada orang minjam uangmu tapi nggak dipulang-pulangkan dan kepikiran kau terus. Dipinjam satu kosmu, dipinjam tetanggamu, sepupumu 1 juta. Dan gak dipulang-pulangkan. Ada yang punya pengalaman uangnya dipinjam gak dipulangkan, angkat tangan. Saya pernah. Angkat tangan tuh yang pernah ada uangnya. Oke, baik. Siapa di antara saudara yang meminjam uang dan pura-pura lupa? Maju ke depan, kita doakan supaya dikasih Tuhan ingatan kepadamu. Karena penyakit orang kalau udah minjam duit, datanglah penyakit lupa. Sama kayak sidang KPK kan. Ada koruptor, ya lupa kok Pak, lupa. Saya mau mengatakan sama saudara, ketika uangmu dipinjam orang, enggak dipulangkan, ampuni dia. Lepaskan. Semakin kau genggam, semakin hilang damaimu. Percaya saya katakan, saya melakukan itu. Bukan aku bilang dan aku tidak lakukan. Aku melakukannya, semakin aku lakukan itu, semakin damai di hatiku, di pikiranku. Dan aku lihat Tuhan mengembalikan lebih daripada yang hilang itu. Dia sanggup dengan cara dia. Daripada kau asal kemana-mana naik darah tinggimu. Ya mirip seperti orang yang minjam uangku itu ini. Dan tiba-tiba kau lihat dia lewat di mall. Uang yang dipinjamnya 5 juta. Kau kejar dia. Hilang damaimu. Gak salah kau minta. Tapi kalau dia tetap mau melupakan, sudahlah, percayalah. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengembalikan lebih daripada apa yang engkau butuhkan. Saudara, cara bersyukur dalam doa dan permohonan. Jadi engkau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lewat masalah ini ada kebaikan Tuhan. Dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat ke-11. Allah merencanakan rancangan penuh harapan. Rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Apapun yang kau alami sekarang ini. Itu hanya seizin Tuhan. Ingat. Engkau kehilangan uang. Itu seizin Tuhan. Bukan dari Tuhan. Engkau kecelakaan bukan dari Tuhan, seizin Tuhan. Ada orang yang membohongimu, itu seizin Tuhan, bukan dari Tuhan. Tapi yang dari Tuhan, bukan kecelakaan. Tapi yang dari Tuhan, memberimu rancangan yang penuh damai sejahtera. Yang penuh dengan rancangan penuh harapan. Aku berdoa setiap saudara, percayalah ketika engkau bersyukur, engkau akan melihat rencana Tuhan yang besar. Ketika engkau dalam penderitaan, jangan mengeluh. Itu yang dilakukan oleh Yusuf dalam penjara 13 tahun. Dia tidak mengeluh. Apa yang di tangannya dikerjakan sekuat tenaga. Di penjara itu dia rajin kerja. Yusuf rajin kebersihan. Dia enggak mengeluh. Semua orang yang di penjara itu mengangkat dia menjadi kepala penjara. Dan dia dipercayakan. Aku berdoa, Pengkhotbah 9 ayat 10. Apa yang di tanganmu, kerjakan sekuat tenaga. Enggak usah mengeluh. Enggak usah membandingkan dirimu dengan orang lain. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Kerjakanlah itu apa? Sekuat tenaga. Katakan sama-sama apa yang dipegang tanganku ini. 1, 2 ya. Ku kerjakan sekuat tenaga. Artinya apa? Apa yang ada padamu, kerjakan sebisamu. Selebihnya urusan Tuhan. Jangan mengeluh. Ketika engkau mengeluh artinya engkau tidak percaya Tuhan. Ketika engkau bersyukur artinya engkau percaya Tuhan. Mengedumel, bersungut-sungut. Jangankan Tuhan, aku pun dekatmu gak suka. Mana mau kau suka dengan orang yang kerjanya mengeluh bersungut-sungut. Mengeluh bersungut-sungut. Asal kau jumpa dia, kau makin lemah. Kau
berpikir, aku jumpa dia 1 jam kok jadi lemas ya. Kenapa? Ya lemas lah. Orang 1 jam kau dikasihnya mengeluh, bersungut-sungut. Aku kayaknya mau mati lah. Aku berat kali loh hidupku. Kau rasa aku di dunia ini, aku yang paling menderita. Mati aja lah aku. 5 menit kau masih oke. Setengah jam, 1 jam. Lama-lama kau kemasukan toksik, racun, mengeluh. Saya berdoa setiap saudara. Bersyukurlah dalam segala hal. Biasakan bersyukur. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.